Ini kita udah nyampe di gangnya bengkel print. Jadi ternyata bengkel print itu juga masuk gang sob. Usaha yang tadi informasinya sebulan tuh rata-rata menjual 40 mesin DTG. Dia juga berawal dari sebuah gang dan sampai sekarang juga masih berada di dalam gang. Nah, ini saya mampir sholat dulu karena kebetulan di bengkel katanya musolanya lagi direnovasi, jadi saya mampir ke masjid dulu sebelum nanti ke bengkel print. Tepatnya di mana saya juga belum tahu karena ini kunjungan pertama saya ke bengkel print di workshopnya di Surabaya. Sekali lagi mereka dari berawal atau dari sebuah gang juga. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin usahanya masih di gang, jangan kecil hati. Nanti tandanya bisa jadi perusahaan besar juga. Amin. Oke, let's go. Duluan sama Om Adil. Ini kayaknya bisa ngilang. Tadi perasaan belum ini. Halo. Oke, ini bengkel print. Sobat Ronita udah nyampe di gang. Tapi keren. Nanti kita lanjut. Mbak sini ada politik ya. Oke Sobat Ronita, kali ini saya live nih di bengkel print. Jadi tentu semua Sobat Ronita tahu bengkel print itu udah terkenal banget. Dan ini ada Pak Tio nih, ownernya, pendirinya. Jadi nanti kita dengerin nih ceritanya. Boleh diceritakan dulu nih secara BP seperti apa sih? Gitu. Ya, bengkel print kita pertama kali buka di tahun 2011. Kita mulai dari jalan kecil. Kita waktu masih ukuran 3x3. Kita memang rintis bener-bener sendiri, dibantu satu orang, sampai ya beberapa kali pindah, kita berjuang terus sampai di sekarang 2018-2019 kita sudah di workshop baru ini ya. Sudah di workshop baru. Jadi beberapa kali pindah itu di daerah Gubeng Kartajaya. Berarti di sini-sini aja gitu di ya. Daerah sini-sini aja. Oke. Nah, kita pertama kali sebetulnya mainnya bukan main-main cetak-cetak kayak di kaos, cuman kita justru malah memulainya adalah bikin kayak semacam ID card gitu loh, Pak. Oh, cetakan ID card itu. ID card malah pertama kali bikin cetakan ID card. Tapi kalau untuk rakit printernya itu gimana nih? Kan BP ini kan terkenal produsen printer ya. Iya. Kalau saya awalnya melihat itu produsen DTG yang dari Indonesia gitu istilahnya. Kalau dulu kan dari luar negeri, dari ini. Nah, itu tuh gimana? Awalnya yang mana dulu nih? Cetakan dulu atau bikin printer dulu? Kalau bengkel print sendiri sebenarnya cetakan ID card dulu. Cetakan ID card, cetakan MOOC awalnya. Berarti cetakan dulu, bukan bikin printer dulu. Bukan bikin printer. Cuman kalau bikin printernya sebetulnya, nah ini ada ceritanya. Iya makanya gitu. Oke. Tahun 2009 saya ada bikin, memang saya masuk tim develop waktu di perusahaan yang dulu. Oke. Nah, saya kerjanya memang develop. Saya bisa bikin printer cetak kaos. Waktu itu saya nggak ngerti namanya printer DTG karena memang minim informasi dari luar, sampai denger yang dibilang printer DTG. Tapi dulu saya bilangnya printer kaos. Saya bikin pakai printer Epson R230 tahun 2009. R230. Ya. Saya tuh dulu pernah pakai R230 yang ID card juga kan itu kan ya. ID card bisa. Oke, betul. Ya. Nah, itu saya ajukan ke manajer saya, atasan saya, nggak diterima gitu loh. Nah, saya offline dulu. Ada orang saya bikin satu, terus bikin dua, akhirnya kok ini kayaknya kok bagus nih gitu. Setelah 2 tahun ini kan sempat vakum juga sampai akhir sebelum memasuki 2019 saya nawarkan lagi, nggak diterima. Akhirnya saya memberikan diri, ngomong sama atasan saya sudah belajar ABCD, saatnya saya mau mandiri, saya bilang gitu. Kalau disupport, akhirnya saya luncurin di tengah saya jalan yang ID card tadi, saya luncurin DTG. Itu tahun berapa Pak? Pertama produksi meluncurin DTG? 2011 Pak. 2011. Iya. Cuman nggak segitu booming karena saya belum ngerti internet.
baru mencoba ngupload kok banyak yang tanya-tanya karena mungkin pemainnya masih sedikit, masih susah juga. Masih susah, jadi gampang dijangkau orang. Oke. Ceritanya, Pak. Oke, Pak, tadi kan udah diterangin terus dari cetak ID terus kemudian kan menjadi printer DTG ya. Betul. Nah, ya katakanlah istilahnya memang sekarang BP ini salah satu produknya paling bagus, paling rapi secara ini, terus yang paling sebenarnya saya kagum itu, Pak. Iya, Pak. Itu jaringannya itu loh, membangun jaringan dealer after sale-nya yang ya saya harus akuin ya, keren lah. Apalagi saya udah datang di sini langsung lihat ini support timnya itu keren. Nah, itu gimana, Pak? Dari ya usaha istilahnya kita usaha kecil ya, yang benar-benar merintis dari nol, Bapak bisa membuat sistem yang kadang orang harus bayar ratusan juta, puluhan juta untuk itu. Nah, itu kayaknya keren banget untuk di-sharing, Pak. Kayak gitu. Gimana nih BP membuat sistem yang benar-benar menurut saya jos lah. Sehingga produk BP sekarang ini benar-benar bisa dijumpain di daerah dengan gampang ya, kayak di Medan ada, setahu saya nih, saya sebutin di Medan ada, di Bandung ada, Jakarta ada. Nah, itu coba Pak di-sharing dengan ini nih sobat-sobat Ronita ini biar semangat nanti kalau bikin usaha. Sebetulnya kita kerja seperti itu bikin legacy dulu, Pak. Fokus, jadi fokus produk apa namanya DTG tadi. Jadi saya memang fokus DTG supaya orang ngomong DTG identik bengkel print, ngomong bengkel print identik DTG. Nah, dari situ timbul kepercayaan, Pak, sama customer gitu loh. Nah, dari situ kita tim memang awalnya belum seberapa, tapi kita memaksimalkan yang ada. Ketika tim yang ada ini mulai overload bagian apa, baru kita ada rekrutmen lagi, Pak. Gitu. Jadi bukan semata-mata langsung ada titik A, B, C, D, enggak seperti itu, tapi saya bilang kondisional lah ya. Kondisional jadi, tapi langsung segera dipenuhin. Betul. Misalnya, kalau overload saya langsung segera seperti itu. Nah, dengan seperti itu orang-orang mungkin melihat gitu ya, lebih, kok identik ini, terus mungkin bisnis ini menjanjikan, terus kok after salesnya jelas, karena tadi saya bangun hubungan sama karyawan, bagian ini harus pegang serius ini, ya itu namanya fokus. Jadi gabung bengkel itu sebetulnya nggak susah, Pak, makanya kenapa tadi Bapak bilang ngomong jaringan itu, karena apa namanya nggak susah, jadi nggak susahnya seperti apa, sebenarnya bisa datang sama saya. Iya, benar. Nah, itu. Makanya sekarang ada banyak titik mulai dari Makassar, mulai Medan, Semarang, terus ada dengan posisi BP yang sekarang yang ibaratnya udah makin gede, makin keren gitu. Nah, ke depan apa nih langkah produk apa atau ide apa yang akan dikeluarkan untuk pelanggan setia bengkel print? Jadi kita terus develop produk terus, Pak, karena memang basic kita apa namanya teknik, jadi kita ada beberapa tim develop untuk kita ngembangin produk-produk supaya khususnya di dunia digital printing, Pak. Jadi memang ada beberapa kita masih rahasiakan aja supaya teman-teman penasaran nih, Pak, produk apa sih yang lagi dibikin. Nah, nanti biar Agustus paling enggak saya akan launching satu produk baru lagi, karena di Agustus kan biasanya ada pameran SPE, jadi saya Surabaya Printing Expo, jadi setidaknya 1 tahun sekali kami mengupdate produk-produk yang bisa dikembangin untuk teman-teman digital printing. Berarti masih di urusan printer nih ya istilahnya. Tetap urusan printer. Cuma nanti tekniknya gitu kan ya istilah. Maksudnya printer apa nih yang ini ya masih rahasia berarti. Oke, berarti Agustus lah, Pak. Agustus ya. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, tips untuk Pak Tio ini kan masih muda banget nih. Masih muda banget, masih ini banget. Nah, jadi contoh real untuk teman-teman sobat Ronita semua bahwa yang muda itu juga bisa sukses asal fokus ini. Tipsnya gimana? Tipsnya nih untuk yang pengen usaha digital printing, jadi bagi-bagilah. Gimana, Pak? Sebenarnya tipsnya sederhana tapi sedikit susah dilakukan sebetulnya, Pak. Cuma satu kata aja, fokus, Pak.
Oke, fokus ya. Jadi kalau kita tadi teman-teman merhatiin dari awal sampai sekarang, sebetulnya saya cuma mau ngomong fokus. Iya. Nah, dengan fokus itu jangan sampai semua ini saya jualan bakso nih di satu area jual bakso. Loh, kok yang jualan nasi goreng kok rame ya? Saya tak cobalah bikin jualan nasi goreng, padahal bikin baksonya belum maksimal, Pak. Iya. Gitu loh. Jadi semacam kayak rumput tetangga lebih hijau gitu, main gitu. Nah, kalau kita fokus, terus kita dapat legacy, terus identiknya tadi dapat, tinggal kita baru kalau sudah fokus ini jalan, nah kita baru ekspansi. Oke. Gitu. Jadi fokusnya dapat, ekspansi itu juga perlu gitu, supaya orang nggak monoton, orang nggak bosen, bener. orang selalu menantikan produk-produk yang baru yang akan diluncurkan. Gitu. Terima kasih Pak, keren banget wawancaranya. Pokoknya thank you banget. Nanti saya izin ya untuk video-video beberapa spot di Bengkel Print. Oh ya, satu lagi, kalau mau kontak berarti tinggal hubungin dealer-dealernya ini atau langsung ke Bengkel Print pusat ya. Nah, di Surabaya. Ke website aja. Websitenya apa Pak? Sebutin aja. Kalau mau tahu dealership kita sebenarnya di bengkelprint.com. Tapi kalau lebih ke toko online-nya, ngecek produknya bisa ke bengkelprint.co.id. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sukses selalu. Ini marketing online-nya BP, tim IT-nya lengkap. Proses pelayan maintenance, service. Nah, ini Masnya lagi service printer di Bengkel. Sobat Ronita, ini saya lagi di ruangan perakitan printer Bengkel Print. Nah, ini udah ada yang selesai. Ini udah siap kirim ya Mas ya? Udah siap kirim. Oke, berarti kalau satu mesin ini kira-kira butuh berapa waktu untuk rakit Mas? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. Ini mau kirim kemana Mas? Rencananya mau ke Palembang. Palembang. Oh, keren. Nah, ini masih proses rakit. Jadi Bengkel Print ini seperti yang tadi saya udah wawancara dengan Pak Tio, memang memproduksi printer-printer DTG. Nanti juga akan ada produk baru dari Bengkel Print. Ini juga udah selesai ya Mas ya? Udah mau dikirim. Kirim kemana nih Mas? Rencana Pontianak. Oh, Kalimantan berarti ya? Oke teman-teman, inilah Bengkel Print. Jadi benar-benar menginspirasi banget untuk kita semua. Ini proses produksi ya Mas ya? Iya. Oh, proses produksi di Bengkel Print. Oh, ini stok mesin Vortex nih.